Ini om, yang orangnya nih suruh tanggung jawab dong. Mau ganti kapas koplingnya pakai Supra biar murah. I can tell we need to talk about things, so I'll let you start. Yes, I'm listening. Aware. Selamat pagi lur, ini kita start dari Saung Abdi nih pagi-pagi nih. 5 orang kita main hari ini. Ini kita langsung masuk jalur singkong lur. Jalur singkong ini kita pakai 4 tak, agak berat ini motor, gemeter nih, udah lama nggak ngetrail, udah 2 minggu. Nah ini kita lanjut lewat singkong, nanti singkong tembus Hambalang, udah muter-muter di situ aja. Mungkin makan di pisang, masuk kali atau pinus nanti lur ke atas. Udah kita jalan dulu ya lur ya. Ini langsung masuk ke singkong nih, sama paling belakang nih nyoting soalnya Om Dani di depan kita nih. Ini kita lewat jalur singkong ini ya, sebagian teman-teman terabas yang start dari Saung Abdi pasti lewat sini nih, jalur satu-satunya ini lewat sini. Ini loh, buat kebun-kebun singkong lur. Tapi kalau hujan ini, untung habis hujan tapi udah kering nih. Kalau hujan ini lama lur di sini lur, udah udaranya sekarang udah panas, lama lagi di sini nanti. Tapi ini jalurnya agak kering ini, jadi bisa kencengan dikit. Teman-teman udah di depan semua pada ugal-ugalan, saya merasa tua jadi pelan-pelan ini lur, paling belakang. Kita udah keluar jalur singkong, ini udah ngelewatin tembok pembatas lur, udah double track. Gua ini tambah edan ini, pada ngebut-ngebut ini, kayak ngejar nggak dapet nih. Double track soalnya jalannya habis hujan terus panas lur, jadi bener-bener nggak berdebu tapi nggak licin, tapi lengket. Tiban ini rasanya nih, enak ini. Jalur-jalur ini yang pas nih benar-benar. Mau nyari jalan menuju ke nyebrang kali ini lur, yang tembus belakangnya Babe, tanjakan Babe nih. Kita susul teman-teman dulu ya.
Ini teman-teman terabas harus hati-hati nih, kalau jalur double track ini kan suka pada kenceng. Nah, sedangkan kan ini kan wilayah ini lor, banyak akamsi sama para petani lewat sini. Jangan sampai kita nabrak rumah tabrakan dari sono. Jadi harus walaupun kenceng di jalur tapi harus waspada, soalnya banyak masyarakat juga lewat sini. Masukkan aja, kita masih pada kebut-kebutan nih, pada hilang semua, di mana nggak ada. Saya kejar dulu nih ya. Di sini ini kere nih Kang Didi ini. Ini duluan dia sama Om Devan tuh balapan tuh nyari poin. Saya paling belakang malah nolongin Om Dani nih, kurang ajar ditinggal bos kita. Yang bayarin makan ditinggal nih. Akhirnya kita berdua nih tarik-tarikan di sini nih. Kasihan kurang ajar tuh leader. Oh, udah disuruh ke kali dulu, dia belok ke sini ke warung. Terus udah suruh beli makan sampai bawa kantong kresek tuh. Tapi untung warna biru sama kayak seragam, jadi samar. Emang cerot gila om. Marah. Kita hampir kelelep sama singkoh di kali. Marah. Oh, betulin belok sini sih. Ha gitu kan. Kagak sih cerot. Aduh. Ini kita habis dari warung lor. Kita nungguin lama tadi, hampir sejam lebih. Teman-teman ada masalah. Ini ya teman-teman tadi gini lucu, saling jebak. Jadi ceritanya tadi itu Om Devan bocor bannya, mau nambal di depan sono itu kali gede loh. Okoko itu remnya bocor, yang belakang nggak bisa ngisi. Nah, berdua rencananya itu mau ditemenin Kang Didi untuk nyebrang kali ke bengkel. Nah, suruh jalan dulu tuh Om Devan sama Kak Hasan. Udah jalan, Om Didi belok ke warung sama saya nungguin sama Om Dani. Kasihan udah terlanjur nyebrang, katanya kalinya dalam, lagi tarik-tarikan tuh berdua sama kok. Sampai di sono Om Devan udah nambal, udah beli makan juga, dibawa ke sini mau buat makan di dalam, tapi karena kita lapar jadi makan di warung ini loh. Pas sudah sampai sono juga remnya Ko Hasan bengkel itu nggak bisa menyelesaikan masalah, balik lagi.
Akhirnya memang walaupun licik-licik itu Kang Didi itu pinter. Akhirnya dibongkar lagi di warung ini setelah sambil makan. Itu rem belakangnya minyaknya kurang, diisi pakai teh tawar lur, ternyata bisa loh. Minyak rem itu diganti pakai teh tawar. Akhirnya setelah itu kita jalan lagi lur, masuk ke Pinus loh. Nah ini udah masuk ini lor, udah keluar dari Ambalang Gede, udah masuk jalur Pinus nih lor, masuk jalur Pinus ke dalam loh. Tapi kita mau lewat yang agak ke kiri, yang agak tanah-tanah dikit. Ini jalur Pinus ini walaupun gede tapi licin lor, ini kadang-kadang kelihatannya nggak dalam, pasti jablokin mobil motor nggak mau jalan lor, jadi waspada kalau melipir-melipir gitu. Kalau kejebak sendiri nggak bisa jalan di sini. Jadi kita cobain yang jalan kiri yang naik turun agak enak.
Ini saya duluan lor. Turunan ini tajam banget ini lor. Ini kalau dilepas wah udah berantakan di dalam ini jurangnya hampir 50 sampai 70 meter nih. Enggak 50-an lah, 50-an kurang 40 sampai 50. Cuman ini untungnya itu pas turun ke bawah itu ngeril-ngeril lor, jadi aman. Maksudnya ban motor itu kita cemplungin di rel sambil ngerem dikit-dikit. Ini kalau ini nggak ngeril justru wah bahaya. Ini jadi aman gitu. Kalau pepetnya nggak bisa direm lepas kita bisa lompat. Ini turunnya ke dalam nih sampai dikawal sama mamang-mamang sini. Saya minta suruh udah yang teman-teman di belakang aja, saya ada rem motor saya, remnya ada 4 kanan kiri depan belakang, jadi aman. Turun ke bawah itu jauh loh, ke bawah ini nggak nyampe sampai pegel tangannya nih. Ini habis turunan tadi dikali sebentar, tanjakan agak tinggi panjang loh, tapi licin loh ini. Nah, yang naik cuman saya sama Om Dani, Om Didi ngikutin, Om Devan sama Ko Hans langsung ke titik di depan di ujung di warung Andre. Nah kita coba ini tanjakan panjang ini, dilihatnya udah pegel ngeliat ke atasnya. Cuman nih sebenarnya kalau dilewatin nih masih bisa ini. Nah ini kejadian nih. Sudah Kang Didi udah di depan nyusul, kita bertiga ke atas, handphonenya Kang Didi hilang jatuh lor. Jadi agak misterius juga di sini nih. Jadi handphonenya lupa ngeresletingin, jatuh habis banting videoin, rokok juga jatuh. Tapi dibantuin sama 2 orang akamsi. Pikiran kita yang enggak namanya nuduh tapi nggak ada bukti. Rokoknya sama korek ketemu lor, handphonenya nggak ketemu lor, hilang. Udah telepon udah nggak aktif, padahal baru nanjak tuh sampai di atas di rumput-rumput itu. Atau mungkin diambil kuntilanak buat mainan gitu. Jadi kita cari-cari hampir 1,5 jam lor di sini nyari handphone, naik turun dibantuin orang. Saya juga bantuin doa doang di atas, tetap nggak ketemu lor. Saya miss call. Ini akhirnya saya ke atas duluan, nunggu di atas lur. Di atas sendirian, cengok juga. Akhirnya duduk di pinggir tebing lur nungguin. Nggak ketemu juga. Tapi ada hikmahnya lur, handphone hilang ini Om Didi udah rusak. Akhirnya Om Dani karena kasihan hubungi juga susah, akhirnya dibelikan handphone baru lur. Jadi ternyata begitu lur. Kalau mau ganti handphone baru, kalau bisa hilang dulu diganti lor sama yang maha kuasa. Gimana caranya? Cuman bisa seperti bisa lambat nih lor. Kalau ini agak cepat, modalnya 2 hari dapat lagi. Kalau kita hilang ya bisa sebulan ini nyicil dulu. Ini kita ke atas nih lor.
Kita setelah tuh tanjak tadi terus agak turun lewat single track, ini langsung kita lewat kali lor, kalinya setapak ya sekitar 1,5 meter gitu. Nah ini biasanya kita naik dari bawah lor, kita turun ini sekarang biar agak berat dari bawah nih, kita turunin semua nih ke bawah nih. Habis nanti keluar dari sini ke kanan udah ke jalan gede lor. Kita lagi nih batunya keras-keras lor nih, si keras ini meteor nih. Kita keluar nih lor, kita keluar lewat jalan gede ini, udah kelihatan nih jalan gedenya. Kita ke kanan langsung sampai warung nih lor. Dua orang sahabat udah nunggu di sana.
nyobain tanjakan lo babi lor yang sebenarnya sudah bisa, tapi kalau nggak dilatih nyering nanjak, nanti kalau luar daerah itu kan model jalurnya itu kayak jalurnya enak, penuh speed, terus nanti tanjakan. Nah, kalau di Hambalang ini lebih banyak obstacle lor. Obstacle itu semacam singkong goreng lah kayak gitu. Nah ini di sini mumpung nggak ada orang, kita nyobain loh, jadi nanti pas di daerah agak-agak bisa sedikit lah, nggak terlalu terbang-terbang nih, makanya kita harus cobain mumpung nggak ada yang nonton. Gitu-gitu nggak bisa kalau gitu-gitu ya. Alhamdulillah lor, ini kita keluar dari kali ketemu temen nyobain tanjakan, terus pikir ada masalah, kendala apa ya ini ya. Oh, starternya rusak, nggak bisa di starter salah satu temen. Akhirnya kita mutusin pulang cepet ini kalau pulang cepet gini takut dimarahin istri kita. Biasanya pulang kan jam 10, dicurigai yang enggak, tapi ya udahlah, nanti kita jelaskan dengan berbagai macam alibi. Nah ini kita akhirnya pulang jam 4 udah balik ke tempat titik start. Alhamdulillah kita udah dapat keringatan nih hari ini, walaupun cuman banyakan nunggu. Berat keringatan ngangkat motor. Jadi sampai jumpa di enak berikutnya ya lor ya. Istirahat dulu nih, udah sore, besok mau alan-alan dulu. Robek ekstrim, enak. Ngali sama bolot tuh lagi ngobrol. Dari malam nggak dicas, dari kemarin udah tahu maki soakan, bukannya dicas dulu di bengkel. Mau main Free loh kemarin, jadi free nggak main. iya emang Main lah om. Enggak, main di kasur. ketikan jepit doang, nggak mau dicas. Baru sebentar ngegas, Yang lebih parah apa, Om? berhenti lagi. Ada yang lebih parah lagi, Om. Apa itu? Cas anu udah saya beliin. Kere
Udah lama cari. Ngomong-ngomong, saya beli lagi biar numpuk. Om, ini gak ada casan, beli. Ya tekor, akhirnya tekor. Ngisi 10.000, gue yang tekor. Udah 100 kali, gocap dan lebih. Bisa beli. Pulsanya Hah? isi apa? Ya, Ke tukang aki. kita Om. cuma aki 10.000, Oh. 10.000, 15.000. Iya, saya juga di rumah ada Elias itu masih motor di rumah juga